Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta tanggapan dari Dr. Nazar, Kepala Biro Hukum Pembelaan Anggota IDI. Terlebih dulu terima kasih Presiden ILC yang kesekian kalinya IDI diundang dalam forum yang sangat bergengsi ini. Salam dari ketua kami. Sama-sama, salam kembali, Pak. Para narasumber, para panelis, dan pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, Angku Datuk, saya terlambat tadi, sebenarnya ingin bertanya 2 pertanyaan sama Gubernur yang menjadi volunteer sebagai relawan itu tadi, tapi barangkali tidak apa-apa. Ada 3 paragraf yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah sebagai insan profesi medis, sebagai praktisi medis, perihal imunisasi dan vaksin itu adalah bahagian dasar, bukan utama, tetapi bagian dasar dari tanggung jawab profesi. Itu dulu, apapun bentuk imunisasi, apapun bentuk vaksinasi yang akan dikerjakan. Supaya insya Allah terutama pemirsa bisa memahami, kalaupun ada silang pendapat, baik intern kami anggota IDI maupun dampak dari perbedaan-perbedaan pandangan tentang vaksinasi dalam pandemi ini, itu tidak dielaborasi sehingganya yang akan terugi nanti adalah masyarakat, umat yang harusnya menerima vaksinasi ini. Dalam hal pandemi ini tentu vaksinasi ini. Itu dulu Angku Datuk yang kami persoalkan. Nah, kita sudah berkali-kali dalam event resmi atau dalam event yang seperti ini maupun internal kami, kita membicarakan vaksin dalam masa penanganan COVID-19 ini adalah 2 hal. Tidak apa-apa, saya akan ulang. 2 hal itu adalah masalah utamanya adalah keamanan. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dan imunogenitasnya itu tadi. Seperti yang dikatakan Bung Dharma tadi itu, imunogenitas itu akan teruji nanti, saya lompati saja fase 1 dan 2 itu akan teruji nanti pada fase 3. Sebenarnya para beberapa literatur mengatakan itu seluruhnya, mungkin Prof. Rengganis akan mengatakan, ada literatur yang menunjukkan itu ada 5 fase sebenarnya, betul kan? Tetapi ringkasnya, dengan keadaan emergensi ini, memang 3 fase itu memadai. Saya ulang, 3 fase itu sangat memadai untuk menentukan apakah itu emergency use, emergency use authorization atau apakah regular use authorization. Itu pada dasarnya berpunca pada suatu otoritas pemerintah satu-satunya yang berwenang. Itu nanti yang besar. Nah, kami kalau kita mengelaborasi tentang keamanan, tentu keamanan itu tidak saja hanya kepada masyarakat umum atau umat yang akan menerima, tetapi bukan ingin mengatakan dulu sebenang lebih atas tenaga kesehatan ini, tetapi tenaga kesehatan ini harus mendapat secara pribadi harus mendapat jaminan bahwa memang ini aman. Itu dulu, amannya ini dulu. Bung Arya, kita sama-sama tahu secara sosiologis bahwa seorang pemberi tidak akan bisa dia mengatakan, menyampaikan message
atau konten dari yang diberikannya itu, kalau dia sendiri tidak meyakini dalam hal ini amannya itu Engku Datuk yang menjadi persoalan kita. Makanya saya bilang saya alas pernyataan kami ini adalah bahwa pada dasarnya tidak ada tawar-menawar buat kami bahwa masalah imunisasi, masalah vaksinasi ini adalah tugas kami. Itu makanya saya alas dengan itu tadi. Nah, rasa secure, rasa aman oleh para petugas kesehatan, ini bukan hanya tenaga medis, petugas kesehatan ini sangat berdampak untuk implementasi. Itu dulu. Sangat berdampak untuk implementasi untuk apalagi dalam keadaan waktu yang sedemikian pendek, lalu kemudian kondisi yang begitu cepat berubah, dan yang lebih nggak nyamannya itu adalah bahwa sumber dari masalah ini kita benar-benar seluruh dunia memahaminya ini sesuatu yang baru tentang SARS-CoV-2 itu ya, itu nama virusnya itu. Nah, jadi rasa aman. Lalu mari kita bertolak sedikit lagi bahwa rasa aman ini memang harus kita rasakan dulu. Nah, apa kunci dari rasa amannya itu tadi? Tentu tadi sudah dikatakan bahwa pertanggungjawaban akademik saintiknya, karena tenaga kesehatan itu adalah di strata manapun dia berdiri, jelas akademik saintis secara ilmu pengetahuan itulah basicnya, kan begitu Bung Dania kan? Nah, jadi di situ bertolaknya. Apa kaitannya dengan apa proses yang sudah terjadi ini? Makanya tadi mohon maaf Engku Datuk, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada beliau itu sehubungan dengan ini. Di penggal terakhir pertanyaan beliau, saya sangat appreciate dengan itu, bahwa ada tanda tanya di situ. Beliau sendiri yang bertanya bahwa setelah mengalami bla 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 dengan dampak suntikan kedua itu cuman merasa demam, meriang dan segala macam itu kalau buat kami, kan dulu saya penggemar pediatrik anak nih, walaupun saya jadinya jatuhnya ke bedah, saya cukup mendalami tentang itu. Jadi yang paling rentan kan anak ya, perkara imunisasi. Rasa demam, rasa meriang, rasa gelisah itu suatu hal yang boleh saja sepertinya diabaikan. Itu paling ringan itu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu sangat bermakna, bahwa beliau ini mengalami hal-hal dampak yang ringan. Ingin saya tanyakan tadi itu sebenarnya begini. Seandainya Pak Gubernur sudah mengalami hal seperti ini, lalu pada penggal terakhir dikatakan bahwa apa jadinya nanti kalau apabila datang vaksin yang bukan sedang dilakukan uji coba klinis di negeri sendiri, itu disuntikkan. Saya ingin bertanya begini, mohon maaf, kalau perlu di-erase aja ini pertanyaan saya, apa perasaan beliau apabila itu disuntikkan ke kerabatnya yang sedangkan itu tidak teruji. Kalau Engku Datuk, saya mohon maaf, kalau pertanyaan ini rasanya mengusik kenyamanan kita berdiskusi, anggap itu off the record saja. Tapi buat kami itu penting, Bung Arya, itu penting. Saya sangat berterima kasih testimoni beliau itu tadi. Kembali kepada yang tadi rasa aman itu. Jadi berbasis saintifik, akademik. Itu dulu yang harus menjadi persoalan. Saya ulang sekali lagi, tidak akan aman juga dan nyaman juga petugas kesehatan itu memberikan vaksinasi yang 2 kali itu apabila dia sendiri tidak merasa dirinya aman. Konon pula, nah ini yang penting, saya sangat berharap sekali bahwa ada pemahaman yang boleh menyeluruh dari para pemirsa ini adalah rasa aman untuk masyarakat itu. Terlepas dari begitu banyaknya gunjang-ganjing tentang bagaimana penyelesaian tahap 1, 2, dan 3, bagaimana perbandingan antara Sinopharm, Sinovac, CanSino, kemudian dari AstraZeneca. Ada 2 lagi sebenarnya. Belum lagi, nah ini tolong para sosiolog bisa menjernihkan ini. Kenapa para sosiolog saya bilang? Karena
yang berkembang sekarang itu ini persoalan-persoalan di masyarakat, yaitu bisa mereka dengan cepat memahami rasa aman ini buat yang akan menerima. Itu menjadi topik utama. Ada kuncinya seharusnya. Yang pertama adalah kalau kami sudah jelas tadi sudah disampaikan bahwa ada otoritas pemerintah yang satu-satunya akan memutuskan ini layak dipakai apakah melalui emergency use authorization, ya tentu melalui emergency use authorization, itu kan hanya Balai POM, Badan POM. Dan ini saya meyakini sampai hari ini kompetensinya, kapabilitasnya, dan moral luhurnya orang-orang yang duduk di sana tidak akan bisa diintervensi oleh kekuatan apapun. Itu harus menjadi keyakinan kami. Sekurang-kurangnya kami tenaga kesehatan yang kuda tua. Karena apa? Begitu otoritas itu dikeluarkan walaupun secara emergensi, kami tahu persis. Ini berarti sudah melewati segala prosedur yang berlaku secara universal. Saya tidak sama sekali mengiyakan seluruhnya kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh regulator. Itu tidak benar juga. Karena nanti semua kita masih percaya ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi, apa masalah yang terjadi, kita sebut saja sederhana, kurangnya pemahaman, banyaknya silang pendapat tentang keamanannya ini. Orang tidak banyak membicarakan tentang efektivitas, tentang imunogenitas, jadi kemampuan dia membangkitkan kekebalan, itu orang mungkin tidak banyak itu, karena orang berpikir tentang amannya ini. Ada beberapa hal, kalau kami tadi saya ulang menyatakan bahwa kaum kesehatan, tenaga kesehatan hanya berpegang kepada apa yang sudah menjadi decision oleh Badan POM. Itu tidak bisa ditawar. Mohon maaf kalau misalnya kolega saya ada yang nggak berkenan, Prof. Rengganis nanti mungkin bisa menambahi, tapi itu sudah menjadi patron di profesi kesehatan, bukan hanya profesi medis. Jadi sedangkan apa yang berkembang sekarang ini dielaborasi, saya tidak mau mengatakan diuyak-uyak oleh kawan-kawan media, itu tidak juga. Justru malah media perlu dimintakan sumbangsinya yang tidak kecil untuk meluruskan ini, yaitu ada pemahaman dari banyaknya announcement tentang dari mulai yang sekecil saja, Angkuda Tua, akan datang yang import. Ini vis-a-vis dengan sedang ada di uji coba. Kemudian akan datang yang import yang belum diuji coba di sini, sudah dikerjakan di luar. Nah, itu dua itu saja, Bung Dhani, itu menyebarkan kalau bahasa, katakanlah bahasa Papuanya, ini menyebabkan orang confuse ini. Seawam apapun orang, kan gitu. Nah, ini yang tidak boleh ada. Ini yang menyebabkan rasa aman, rasa percaya oleh si penerima, oleh masyarakat kita sendiri. Walaupun itu terbatas dengan golongan umur 18 sampai dengan 59 tahun, itu akan menurunkan itu. Padahal niat baik pemerintah ini, seperti yang dikatakan tadi, ini amanah konstitusi, bukan hanya sekedar undang-undang dasar kita mengamanah itu. Niat baik ini akan tercederai oleh hal-hal yang seperti ini. Itu satu hal. Oh, kalau begitu itu salah terjemah, enggak bisa begitu. Secara sosial, secara psikososial itu harus kita menjelaskan. Dalam ini regulator menjelaskan. Kemudian
dari hal lain lagi. Ini kan ada lagi, kalau buat kami agak terusik itu karena saya bisa memahami, yaitu dengan banyaknya, panjangnya rantaian yang akan ditempuh. Lalu begitu cepatnya terjadi perubahan tingkah laku dari virus itu sendiri, lalu perubahan kebijakan-kebijakan, kita berlomba dengan negara-negara lain berebut vaksin kan begitu. Gitu. Makanya kita bisa saja, kita terpaksa, kita ambil dulu, kita minta dulu 9,1 juta dosis atau berapa dosis gitu, kami bayar dulu, kami ambil dulu supaya orang lain nggak apa. Iyalah, kenapa? Orang tersedia untuk tahap pertama itu kalau saya nggak salah, Bung Arya, itu cuma 27% dari kebutuhan awal, betul kan? Nah itu sah-sah saja, tetapi yang kurang eloknya, saya ulang sekali lagi, mohon maaf kalau ini tidak berkenan. Yang kurang eloknya itu adalah, itu di-announce seakan-akan as soon as possible, begitu vaksin itu datang, dari manapun, saya nggak mempersoalkan datang dari manapun. Ya kan, begitu datang itu akan diimplementasikan, akan dipergunakan bla bla. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Untuk si penerima, bukan untuk kita. Ya kan, ini sangat tidak menguntungkan kalau nggak mau dikatakan berbahaya. Nah, saya kembali lagi kepada regulator yang directly di atas kami. Kalau saya tidak salah, saya jarang nyontek nih. Buat insan kesehatan, adanya surat dari Departemen Regulator kami, saya ingin halus bahasanya, anggota tua. Tidak biasa sebenarnya sehalus itu. Ada tanggal 19 Oktober dikatakan bahwa... Ya halus, sopan banget gitu loh. Iya, tidak biasanya begitu kan anggota tua ya. Maaf. Jadi itu 19 Oktober itu sudah seakan-akan, saya mengatakan seakan-akan itu akan dijalankan, ini akan dijalankan awal dari vaksinisasi. Nah ini, saya tidak mau mengatakan ini adalah, kalau ini dalam narasi yang diucapkan redaksional tidak tertulis, itu bisa saja slip of the tongue. Dan penduduk negeri ini sangat pemaaf, selesai itu urusannya. Tetapi kalau itu dalam bentuk tertulis, yang tenaga kesehatan sudah mulai mantap nih tadinya, berpedoman kepada keputusan yang akan diambil oleh Badan POM. Dan sekurang-kurangnya 2 minggu terakhir ini Presiden kita 3 kali menyatakan jangan tergesa-gesa. Udah katakanlah bahasa, sekarang bahasa Nias ya, link and match-nya itu sudah masuk tuh. Tetapi kemudian ini insan kesehatan ini mulai agak ragu nih, ini seperti apa? Kenapa? Kalau ini dijalankan, lalu tentu yang mana yang akan diimplementasikan dan seterusnya. Saya tidak mau mengelaborasi ke situ. Jadi menjelang di akhir, saya janji cuma 3 paragraf saja untuk yang pertama ini. Dari disitulah perlu sekali lagi kesimpang siuran ini, saya mohon banget bisa difokuskan sehingganya muara dari pengambilan decision ini seperti apa yang kami sepakati di IDI itu adalah kami menunggu dari Balai POM dan kita mempercayai penuh bahwa Balai POM ini tidak mungkin diintervensi karena pertanggungjawabnya luar biasa besarnya, dan ini pasti akan berkaitan dengan rule yang ada di WHO dan itu pengawasannya tidak bisa sembarangan. Begitu juga dalam tahap ketiga. Nah sekarang yang paling terakhir. Udah loh, itu siapa yang tanda tangan? Yang dari Menteri Kesehatan langsung? Dari Dirjen Pencegahan Penyakit Menular, tanggal 19 Oktober. Jadi dalam hal ini, Anggota Tua, mungkin kita masih memerlukan apa yang boleh kita katakan
adanya pengarahan yang jelas menindaklanjuti pesan tadi saya tonton di TV, pesan terakhir dari Bapak Presiden itu tadi. Jadi dari kami yang utama setelah pentingnya keselamatan masyarakat ini tadi, karena tadi sudah disinggung ya, bahwa mau nggak mau kita mengakui bahwa herd immunity itu adalah suatu keniscayaan. Vaksinasi itu, imunisasi itu adalah suatu cara cepat dan ilmiah. Cara cepat dan ilmiah menciptakan herd immunity. Suatu kelompok melindungi kelompok yang lain. Tidak mungkin tidak. Nah, memang salah satu diantaranya dalam waktu cepat itu adalah imunisasi. Sehingga untuk ini saya berharap sekali para pemegang keputusan, kebijakan, regulator itu menerjemahkan dengan sederhana tapi dipahami oleh semua orang, terutama lapisan yang akan menerima imunisasi ini, apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu, mengenai. Terima kasih. Baik, intinya Pak Dokter meminta bahwa sebaiknya kita menunggu dari BP POM. Ya pasti. Tapi kenapa Depkes mengeluarkan surat bahwa Oktober udah harus diimunisasi? Ya. Dasarnya apa? Desember sudah berjalan, di sini Desember dikatakan. Desember. Suratnya tanggal 19 Oktober. Baik.